Oke, selamat datang di video saya dan juga terima kasih telah melihat video saya kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan demo website absensi sholat digital berbasis dengan backend-nya menggunakan Laravel dan juga untuk front end-nya menggunakan Vue.js. Sebelum itu saya akan memperkenalkan dulu. Untuk websitenya kita buka terlebih dahulu. Saya ingin memperkenalkan saya dari kelompok yang ada di salah satu kelas TJKT yang tepat berada di 11 TJKT 1 dengan kelompok yang membuat website e-sholat THP. Oke, kita buka dulu. Nah, pada website ini memiliki fitur utama yaitu absensi sholat digital. Sebelum itu kita buka dulu di di browser saja agar memudahkan dan juga agar lebih nyaman untuk dilihat. Pada halaman awal terdapat judul websitenya yaitu e-sholat THP dan juga keterangannya sistem absensi sholat digital beserta caranya. Lalu terdapat juga foto aula SMK Tunas Harapan. Ada juga logo SMK Tunas Harapan di pojok kiri atas, tombol mulai untuk melakukan untuk memantau data absensi untuk admin dan juga absensi untuk siswa. Lalu ini kan di bagian beranda. Nah, di bagian tentang terdapat fitur utama yang berisi absensi sholat digital, manajemen siswa, dan juga laporan real time. Pada bagian panduan terdapat cara penggunaan sistemnya. Yang pertama adalah registrasi akun maupun data siswa, input NIS kehadiran, dan juga memantau dan evaluasi data siswa tersebut beserta absensinya. Di sini juga terdapat tampilan seperti input NIS ini seperti contoh tampilannya. Lalu pada bagian pojok atas kanan terdapat tombol untuk mengganti mode terang dan juga gelap. Ini untuk mode terang cukup bikin sakit mata, jadinya kita pakai mode gelap saja. Dan juga terdapat tombol masuk dan daftar. Sebelum kita masuk ke dashboardnya, kita harus masuk terlebih dahulu. Jika kita belum punya akun, kita bisa daftar. Untuk daftarnya, contohnya nama lengkap tugas, kita kasih saja SMK THP. SMK THP. Username unik THP. Dengan kata sandi THP 123. Ulangi kata sandi THP 123. Setelah itu kita bisa daftar sekarang. Nah, jika kita sudah punya akun, kita bisa klik login di sini. Karena anggap saja kita belum punya akun, jadinya kita daftar terlebih dahulu. Nah, di sini juga terdapat keterangannya. Daftar sebagai petugas SMK THP. Buat akun tugas untuk mengelola absensi sholat siswa hanya petugas resmi yang dapat mendaftar ke sistem ini. Akses aman, sistem autentikasi JWT yang terjamin. Panel admin kelola semua data siswa dan absensi. Jika sudah, kita bisa daftar sekarang. Nah,
jika sudah registrasi kita akan masuk otomatis ke halaman sini. Jika username atau kata sandi salah, maka kita tidak bisa melakukan login. Nah, kita login menggunakan username yang tadi, DP dengan kata sandi DP 123. Kita cek, kita bisa masuk. Nah, akan masuk ke halaman dashboard. Nah, kita coba logout dulu. Pada halaman berada juga terdapat tombol mulai untuk melakukan login, sama seperti tadi, dan juga tombol untuk melakukan absensi. Nah, kita coba pindah tab baru agar lebih mudah. Jadi terdapat dua halaman yang berbeda. Kita coba mulai dengan username yang tadi, THP 123, masuk. Nah, kita sudah punya dua halaman. Nah, kita punya dua halaman, yaitu halaman absen dan juga halaman admin ya. Pada halaman admin terdapat dashboard summary yang berisi jumlah siswa, jumlah kelas, persentase kehadiran saat ini, dan juga grafik kehadiran mingguan. Pada minggu ini, hari Senin sudah ada 2 siswa yang melakukan absensi sholat. Dari Selasa ada 1 siswa. Nah, pada hari Rabu masih kosong. Dan juga di absensi terbaru masih kosong. Sebelumnya kita coba masuk terlebih dahulu pada data siswa dan akan melakukan absensi. Karena website ini dibuat agar bisa mendapatkan database secara real time. Jadi kita coba masukkan NIS 99001 dan juga 001 di bagian absensi, biar ada 2 data siswa untuk melakukan demo website ini. Nah, kita masukkan NIS. Jika sudah, akan muncul notif pop-up seperti ini yang berisi keterangan berhasil absen, nama siswa, data NIS, kelas, dan juga waktu absennya. Jika tidak ada data siswa yang terdaftar, jadinya the selected is invalid karena tidak ada database siswa tersebut, database NIS tersebut di dalam sini, dalam database-nya. Oh ya, website ini juga sudah dilengkapi dengan API yang menghubungkan antara frontend Vue.js dan juga backend Laravel. Kita kembali lagi, kita masukkan NIS yang sudah ada di data siswa, yaitu 001 dan juga 25555. Nah, berhasil absen. Lalu 9. Nah, kita coba masukkan NIS yang sudah absensi hari ini. Nah, akan muncul keterangan siswa sudah melakukan absensi hari ini. Jadi di website ini juga sudah terdapat validasi jika melakukan absen 2 kali pada hari tersebut akan muncul keterangan tersebut. Kita sudah melakukan absensi, kita coba kembali ke website yang tadi, bagian dashboard, akan muncul presentasi kehadiran tersebut. Jika sudah terdapat kehadiran hari ini yaitu 2 orang. Lalu pada grafiknya juga akan bertambah menjadi 2 pada hari Rabu. Lalu pada absensi terbaru juga terdapat siswa yang absensi tadi. Di sini kita juga bisa melihat semua absensi
maupun absensi siswa yang ada di sini. Nah, di bagian kanan atas juga terdapat tanggal dan juga hari tersebut. Bagian kiri bawah terdapat username admin yang tadi. Pada bagian absensi siswa terdapat filter dan juga tanggal. Jadi kita bisa melakukan filter untuk jurusan, misalnya tadi yang absensi ada kelas 12 RPL 1 dan 12 SKT 1. Jadi kita filter. Untuk RPL akan muncul orang yang menduduki kelas RPL saja. JKT akan melihat siswa yang menduduki kelas JKT saja. Untuk kelas juga sama seperti yang jurusan tadi. Di sini juga terdapat total absen hari ini dan juga yang ditampilkan ada berapa siswa. Pada halaman absen siswa juga sudah ada auto refreshnya dengan countdown selama 30 detik. Jadi misalnya kita di halaman ini terus menerus, nah tiap 30 detik itu akan merefresh secara otomatis. Di sini juga terdapat panah untuk merubah tanggal absensinya. Misalnya kemarin sudah ada 1 anak yang absen dan juga kemarin lagi ada 2 anak yang absen. Kita kembalikan dulu ke tanggal semula. Nah, di sini kita bisa ekspor CSV untuk siswa yang sudah melakukan absensi. Kita coba lihat dalam bentuk Excel-nya. Jadinya seperti ini. Ada kolom NIS, nama siswa, waktu absen, dan juga kelasnya. Ini bisa digunakan untuk mencatat absensi dalam bentuk Excel maupun CSV. Jadi bisa dicatat. Di sini juga terdapat pencarian untuk mencari nama maupun NIS siswa yang absen hari ini. Contohnya seperti pada siswa bernama Roid maupun atau NIS 99001. Kita coba cari Roid. Nah, akan hanya muncul nama yang terdiri dari nama Roid, maupun dengan NIS akan muncul 99001. Nah, seperti itu. Lalu pada bagian data siswa terdapat bilah pencarian seperti tadi untuk mencari siswa berdasarkan nama maupun NIS. Contohnya seperti ini. Nah, di sini juga terdapat sortir berdasarkan jurusan, terus ada kelas maupun gender. Jadi misalnya hari Jumat atau apa, itu kan hanya laki-laki yang menunaikan ibadah sholat Jumat. Intinya agar lebih mudah dalam melakukan sortiran data. Di bagian kanan atas juga terdapat tombol untuk melakukan tambah data siswa secara manual. Contohnya seperti NIS 11, pilih kelas 11 JKT1, AA, lalu jenis kelamin perempuan. Sini juga terdapat paduan inputnya. Total terdata ada 6 siswa, yaitu data siswa tadi. Ya sudah.
kita bisa menambahkan data tersebut. Nah, data sudah ditambahkan ke dalam daftar siswa dan juga akan masuk ke dalam database siswa. Nah, bagian kolom nomor berapa ini? Ya, nggak tahu. Kolom nomor 3. Lalu pada bagian manajemen kelas, kita juga bisa menambahkan kelas untuk siswanya tersebut. Contoh kelas 9 saja. Kita coba tambah data, akan muncul data kelas 9. Lalu kita juga bisa mengeditnya menjadi contohnya 9 9. Nah, akan muncul 99. Pada bagian data siswa juga sudah terdapat kelas 99 karena sudah dijalankan secara real time. Lalu pada bagian impor siswa. Nah, impor siswa ini digunakan untuk menaruh memasukkan data siswa ke dalam website ini secara konstan atau secara langsung, secara massal lebih tepatnya. Yang harus dilakukan adalah menyamakan formatnya yang berisi kolom NIS, nama siswa, jenis kelamin, dan juga nama kelas. Nah, untuk nilai jenis kelamin harus persis dengan teks tersebut, yaitu laki-laki atau perempuan. Tidak bisa menggunakan kelamin sendiri, T, bebas atau tidak. Lalu jika kita ingin menggunakan template juga sudah ada di sini. Kita bisa mendownload template-nya. Contohnya kita download. Nah, formatnya jadinya seperti ini. Terdapat NIS, nama siswa, jenis kelamin, dan juga nama kelas. Nah, misalnya data siswa yang tadi kita hapus beberapa, kita sisakan 1 untuk melakukan tes impor siswanya. Nah, tinggal 1 datanya kita coba impor siswa dari file yang sudah ada. Kita cari dulu. Nah, data siswa aktual kita masukkan, drag and drop ke dalam kotak yang ini. Terdapat preview datanya yang berisi kolom NIS, nama siswa, jenis kelamin, dan juga kelas yang sesuai dengan format tersebut. Jika kita ingin melakukan impor, kita bisa klik di sini. Nah, karena tadi kita misalkan ini tambahkan baru. Nah, kalau tambahkan baru itu misalnya kita sudah punya 5 data, lalu kita tambahkan 6 data baru, jadinya terdapat 11 data. Kalau timpa data lama, misalnya pada data sebelumnya kita sudah punya 12 data. Nah, jika kita impor data yang berjumlahkan 6 saja, maka data tersebut akan berganti menjadi yang 6 data itu. Jadinya banyak data baru yang masuk ke dalam database-nya. Data lama langsung di-delete semuanya. Kalau tambahkan baru, itu menimpanya. Bukan menimpa, menambahkan yang belum ada NIS-nya.
kita coba impor siswa dengan menambahkan baru. Nah, jadinya karena ada satu siswa yang sudah ada di data siswa, jadinya hanya 5 yang berhasil diimpor. Lalu dengan siswa yang menggunakan NIS 990001 dilewati, jadinya hanya menambahkan 5 data siswa. Kita bisa lihat data siswanya di sini. Nah, jadinya masuknya 6. Jadinya masuknya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Karena Roid sudah ada di database yang tadi. Di sini juga terdapat panduan impornya. Kita bisa mendownload template terlebih dahulu, lalu isi datanya, lalu simpan dalam format CSV. Jika sudah, kita bisa upload file dan periksa preview sebelum impor. Kita bisa upload file di sini, lalu muncul previewnya seperti tadi. Klik impor untuk memulai proses. Di sini juga terdapat ekspor data siswa saat ini. Jadi, data yang ada di sini bisa diekspor di sini, melalui sini. Nah, jadinya data siswa yang ada pada kolom-kolom tadi akan masuk ke dalam file ini untuk memudahkan dalam pencatatan siswa maupun lainnya. Di bagian sini juga terdapat tombol untuk switch mode gelap maupun terang seperti ini. Nah, jika sudah, kita bisa melakukan logout jika perlu ya. Kalau tidak perlu, tidak usah logout. Nah, sekian penjelasan dari saya sebagai salah satu anggota dari kelompok pembuatan website Solat PHP. Mohon maaf bila ada salah kata dan juga penjelasan apa lagi ya. Sekian, terima kasih.